Cara merawat tanaman. Saat liburan sekolah, Iwan berkunjung ke rumah kakeknya di Lumajang, Jawa Timur. Kakek Iwan memiliki kebun pisang yang luas. Setiap hari, kakek Iwan merawat tanaman pisang di kebun pisangnya. Merawat tanaman pisang tidaklah sulit. Tanaman pisang perlu cukup air. Tanaman pisang juga perlu mendapat pupuk agar tanaman subur. Selain itu, daun pisang yang sudah kering perlu dipangkas. Rumput liar di sekitar pohon pisang juga perlu disiangi. Iwan senang bisa membantu kakek merawat kebun pisangnya. Oke, anak soleh dan soleha, itu tadi ada teks mengenai kebun pisang yang dimiliki oleh siapa? Kakek Iwan. Nah, berdasarkan teks tadi, bagaimanakah cara merawat tanaman pisang? Ada yang tahu, anak soleh dan soleha? Berdasarkan pengalaman Iwan di atas, tulislah cara merawat tanaman pisang pada kolom di bawah ini. Oke? Apa yang pertama, anak soleh dan soleha? Cara merawat pisang yang pertama apa, nak? Yang pertama, berikan air. Oke, pintar. Berikan air yang cukup. Halaman berapa, Bun? Halaman 109, nak. Atau langsung aja berikan air yang cukup aja, nak ya. Nanti nggak muat. Halaman 109, sayang. Halaman 109. Ditulis, nak ya. Yang pertama, berikan air yang cukup. Oke? Udah, anak soleh dan soleha? Oke, yang kedua apa, nak? Berikan pupuk agar tumbuh subur. Agar tumbuh subur. Berikan pupuk agar tumbuh subur. Memberi air yang Hanya menulis ya, anak soleh dan soleha. Agar anak soleh dan soleha semuanya terbiasa menulis. Dan lama-lama nanti tulisnya akan rapi.
Sudah nomor 2. Nomor 3, apa? Ada yang tahu anak soleh dan soleha? Nah, tadi pada sebelumnya tadi ada Bunda. Nomor 3 ada dibersihkan. Itu maksudnya apa dibersihkan? Nah, bagian sekitar tanaman itu harus kita bersihkan. Selain itu juga daun-daun yang kering pada tanaman harus kita buang. Buang daun pisang yang sudah kering. Kering aja langsung. Buang daun pisang yang kering. Buang daun pisang. Daun pisang Jadi jika ada daun-daun yang kering, maka harus kita buang agar tanamannya bisa terlihat bersih dan indah. Rapi dan indah. Sudah anak soleh dan soleha? Belum. Belum. Oke, yang belum silakan dilanjutkan. Udah? Oke, nomor 4. Ada yang tahu anak soleh dan soleha? Nomor 4 itu bersihkan rumput liar di sekitar pohon. Bersihkan Liar, rumput liar, nah, bukan rumput liar. Rumput liar maksudnya. liar. Liar. Di sekitar rumput di sekitar rumput liar. Bersihkan rumput liar di sekitar pohon. Kemudian yang kelima, jaga kelembapan sekitar pohon. Jaga kelembapan sekitar pohon. Maksudnya apa anak soleh dan soleha? Jadi kita
Seperti yang nomor 1 itu, kita harus rajin memberikan air, menyiram air di tanaman pohon pisangnya. Selain itu juga kita harus menjaga kelembapan di sekitar pohonnya. Oke, agar airnya cukup untuk tanaman pohon pisangnya. Udah. Oke, sampai 5 aja itu nak ya. C A. B A. Mau bilang kelembapan. L I Sudah ada soleh dan soleha sampai 5? Belum. Belum, oke. Sudah. Oh, belinya nih ya. Ini mau dan Bunda. Sudah? Oke, udah semuanya? Udah, kita lanjutkan. Oke, Pinter. Nafisa udah selesai. Bagus. Yang lainnya udah selesai semuanya. Bara udah selesai. Oke. Pinter. Halaman 109, nak. Masih halaman 109 ya. Sudah hafal. Sudah, kita lanjutkan anak soleh dan soleha. Oke, Bunda tutup ini ya, layarnya ini. Oke. Kita lanjutkan ya, silakan dibuka bukunya halaman 118. Oke, tadi kita sudah belajar mengenal bagian-bagian tanaman. Kemudian juga kita sudah mengenal cara merawat tanaman. Nah, di halaman 118 ini kita mengenal manfaat tanaman, ya. Jadi setiap tanaman itu ada manfaatnya. Oke, nah Soleh dan Soleha sudah ketemu halaman 118. Sudah ketemu halaman 118? Sudah? Oke, Bunda bacakan ya, Nak Soleh dan Soleha, simak. Oke, pinter. Silakan disimak bukunya, Nak ya. Ayo membaca mengenal manfaat tanaman. Apa? Apa anak soleh dan soleha? Halaman 118, sayang. Selesainya. Sebentar lagi, nak ya. Oke? Oke. Mengenal manfaat tanaman. Sama seperti hewan, tumbuhan juga memiliki manfaat. Adakah tanaman apotik hidup di sekolah kalian? Tanaman apotik hidup memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. 118, nak. Halaman 118. Oke?
Tanaman apotik hidup memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, ada yang hanya dimakan bagian daunnya, dan ada juga yang hanya dimakan bijinya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu memiliki manfaat semua ya, anak soleh dan soleha. Oke, tergantung tanamannya. Apakah dimanfaatkan buahnya, apakah daunnya, apakah batangnya, dan lain sebagainya. Oke, dilihat di sebelahnya halaman 119, anak soleh dan soleha. Di sana ada ayo menulis. Oke? Ayo menulis. Iya. Nah, tadi nak selain buah, daun, sama biji, kita juga bisa memanfaatkan akar dan batang ya, anak soleh dan soleha. Contohnya itu ada singkong dan juga ada tebu. Singkong itu yang dimanfaatkan adalah akarnya. Kemudian kalau tebu itu dimanfaatkan batangnya. Oke, coba lihat di bawahnya itu ayo menulis. Menulis bagian-bagian tanaman berdasarkan gambar. Itulah titik-titik di bawah ini dengan nama bagian yang sesuai. Yang pertama itu apa nak? Bagian buah apa itu? Bagian tanaman apa namanya? Buah. Nah, itu bagian tanaman namanya buah. Silakan ditulis nak. Yang pertama itu buah. Yang pertama nak, gambar pertama itu ada gambar buah. Nah, silakan ditulis di bawahnya, di titik-titiknya itu namanya bagian tanaman yaitu buah. Ini kita tuliskan nama bagiannya nak ya. Apa Kansa? Ada tulis di kotak yang pertama itu buah. Halaman 119 nak. Buah. Sudah? Oke. Nah, yang kedua, yang kotak kedua itu ada gambar jagung. Jagung itu yang kita makan apa, nak? Sayur. Ya, yang kita makan apa? Biji jagungnya. Oke, silakan dituliskan biji. Yang kotak kedua itu biji. Oke, udah ditulis? Halaman 119, nak. Berapa ada akar, batang, Oke. Kemudian yang di sebelahnya itu ada gambar apa, nak? Gambar singkong itu ya. Nah, singkong itu bagian tanaman namanya apa? Ada yang tahu? Akar. Oke, pintar. Silakan dituliskan akar. Benar, nak? Akar. Jadi pada tanaman singkong itu yang dimanfaatkan itu singkongnya yang berada di akarnya, nak ya, di dalam tanah atau bagian tanamannya namanya akar. Apa? Sudah? Oke. Kemudian yang di bawahnya itu ada sayur, nak. Sayur itu yang dimanfaatkan apanya, nak? daun. Daun. Nah, di sana ada daun. Silakan dituliskan daun.
Tapi aku. Oke, kemudian selanjutnya yang di sebelahnya itu ada tanaman apa itu, Nak? Itu ada padi ya. Nah, kalau padi itu yang dimanfaatkan apa? Bijinya, biji padinya. Silakan dituliskan biji, Nak. Iya. Iya, Nak. Oke, kemudian yang di sebelahnya itu apa, Nak? Bagian tumbuhan apa itu namanya yang di sebelahnya? Itu juga bijinya, Nak ya. Itu bagian tanaman namanya biji. Silakan ditulis biji. Oke, udah anak soleh dan soleha? Sudah, Bun. Oke, dibalik bukunya, Nak, halaman 120 dilanjutkan, dibalik bukunya. Nah, di sana ada gambar apa? Ubi. Selanjutnya itu gambar ubi, itu bagian tanaman apa, Nak? Tadi ubi itu sama seperti singkong tadi, akar. Bagian tumbuhannya itu akar. Sudah. Kemudian di sebelahnya itu ada gambar pisang. Pisang itu bagian apanya, Nak? Buah. Buah. Oke, pintar. Silakan ditulis buah, Nak. Dan yang terakhir, nah terakhir itu ada gambar sayur. Sayur itu apa tadi, Nak? Daun. Oke. Sampai di sini bisa dipahami mengenai bagian-bagian tumbuhan? Bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak soleh dan soleha? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan buka bukunya halaman 128. Anak soleh dan soleha, kita lanjutkan di buka bukunya halaman 128. Halaman 128 apa, Nak? Sudah dibuka bukunya halaman 128. Nah, di sana ada glosarium dan rangkuman. Oke, coba disimak ya anak soleh dan soleha, Bunda bacakan ya. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari tadi subtema 3. Halaman berapa? 128. Halaman berapa? 128, Nak. Sudah ketemu halaman 128? Bara udah ketemu? Sudah, Bunda. Oke, Bunda bacakan ya. Di sana ada glosarium dan rangkuman. Anak soleh dan soleha semuanya simak ya. Yang pertama itu ada apotek hidup. Apa itu apotek hidup?
Nah, apotek hidup itu adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Jadi tanamannya itu dimanfaatkan sebagai obat ya. Kemudian ada kalimat pujian. Apa itu kalimat pujian? Kalimat yang menyatakan hal baik tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Oke, kemudian ada karya 3 dimensi. Apa itu karya 3 dimensi? Karya seni rupa yang memiliki ruang, misalnya rumah, dari kertas dan patung dari tanah liat. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ada rangkuman. Yang pertama, tanaman membutuhkan air. Saat musim kemarau, tanaman perlu disiram setiap hari. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang dipakai untuk membuat tanaman 3 dimensi dari kertas adalah gunting, lem kertas, dan karton berwarna. Oke, yang ketiga, bagian-bagian tanaman. Apa aja bagian tanaman? Yang pertama ada bunga, akar, daun, buah, dan batang. Kemudian yang keempat, tumbuhan bergerak ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tumbuhan dapat dijadikan gerakan tari dan olahraga. Dan yang terakhir nomor 5, kegiatan wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Oke, itulah rangkuman pada subtema 3. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk tugas anak soleh dan soleha mengerjakan soal latihan akhir subtema 3 nak ya. Silakan dikerjakan soal dijawab soal latihan akhir subtema 3 halaman 129 nomor 1 sampai dengan 10. Ya. Paham anak soleh dan soleha? Untuk tugasnya halaman 129 soal latihan akhir subtema 3 nomor 1 sampai 10. Bisa dipahami ya semuanya? Apa? Iya, nomor 1 sampai 10 aja nak. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nomor 1 sampai 10 ya. Iya sayang. Iya nomor 1 sampai 10 aja nak. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Subtema 3, semoga apa yang sudah Bunda sampaikan bisa dipahami oleh anak soleh dan soleha. Oke, jika sudah selesai latihannya, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Bunda Indah. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih anak soleh dan soleha. Apa nak? Bunda, PR-nya apa? Halaman 129 sayang. Halaman 129 soal latihan akhir subtema 3 nomor 1 sampai Halaman berapa, Bun? 129. Oke. Pas ini udah dibuka. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, terima kasih yang sudah bergabung pada Zoom meeting sesi pertama ya. Semoga apa yang sudah Bunda sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak soleh dan soleha. Dadah teman-teman. Dadah Bunda Indah. Dadah teman-teman. Tetap semangat ya semuanya. Dadah.